Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Awalina, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang. Sekarang saya akan membicarakan tentang Asian Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC. Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat dengan APEC atau dalam bahasa Indonesianya Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi negara-negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan pada November 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan interdependensi ekonomi negara-negara di Asia Pasifik dan lahirnya blok perdagangan lain di bagian-bagian lain dunia. Ketakutan akan Jepang mendominasi kegiatan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan untuk mendirikan pasar baru untuk produk algi kultural dan bahan mentah di luar Eropa. Bermarkas di Singapura, APEC diakui sebagai forum tertua dan blok multilateral tertinggi di kawasan Asia Pasifik dan memberikan pengaruh global yang signifikan. Negara-negara yang menjadi anggota APEC ada 22 negara. Ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat yang diterima pada tahun 1989. Ada Republik Tiongkok, Hong Kong, dan RRC yang diterima pada tahun 1991. Ada Meksiko dan Papua Nugini yang diterima pada tahun 1993. Ada Chili yang diterima pada tahun 1994. Ada Peru, Rusia, dan Vietnam yang diterima pada tahun 1998. Dan terakhir ada Mongolia yang diterima pada tahun 2013. Ada 3 bidang utama fokus APEC atau yang biasa dikenal dengan 3 pilar Bogor. Yang pertama adalah liberalisasi perdagangan dan investasi. Di bidang ini, APEC bekerja untuk mengurangi tarif dan menghapus hambatan lain untuk mewujudkan perdagangan bebas. Yang kedua, fasilitasi bisnis. APEC bertujuan memfasilitasi interaksi bisnis antara negara-negara anggota dengan mengurangi biaya bisnis, berbagai informasi perdagangan, dan meningkatkan hubungan importir dan eksportir. Yang ketiga, kerjasama ekonomi dan teknik atau ECOTEC. Program ini mencakup memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan dalam perdagangan internasional. Peran Indonesia dalam kerjasama APEC itu ada beberapa. Yang pertama adalah turut membentuk APEC pada tahun 1989. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah dan pendorong utama Bogor Goals yang dibentuk pada tahun 1994. Indonesia juga merupakan salah satu inisiator utama pilar ekonomi dan technical cooperation pada tahun 1995 dan menjadi salah satu inisiator utama kerjasama anti korupsi tahun 2004 dan kesiap tanggapan bencana tahun 2005. Indonesia juga menjadi salah satu inisiator pembentukan paper penilaian terhadap Bogor Goals pada tahun 2010. Manfaat APEC ini bagi Indonesia ada 3. Yang pertama adalah APEC mendorong peningkatan investasi bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia sehingga meningkatkan konektivitas domestik dan kemudian dengan wawasan yang lebih luas. Yang kedua, proyek-proyek pelatihan teknis APEC dan sharing of best practice untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membantu memperkuat peran ekonomi dari kelompok-kelompok yang lebih rentan seperti UKM dan perempuan, dan membantu penguatan dalam hal ketahanan pangan dan inklusivitas keuangan. Indonesia sebagai anggota APEC dikenal dengan tema Resilient Asia Pacific Engine of Global Growth atau Asia Pasifik yang tangguh dan mesin pertumbuhan global pada tahun 2013. Dan memiliki isu-isu seperti Attaining the Bogor Goals dengan fokus kepada pencapaian Bogor Goals, perluasan perdagangan dan investasi dan reformasi struktural. Juga ada Achieving Sustainable Growth and with Equity dengan fokus kepada daya saing global UKM, Financial Inclusion, ketahanan pangan, perempuan dan kesehatan. Dan Promoting Connectivity dengan fokus kepada konektivitas fisik termasuk pengembangan dan investasi infrastruktur dan konektivitas kelautan atau blue economy, konektivitas institusional dan konektivitas people to people.
Pada tahun 2013, Indonesia memanfaatkan peluang EPC. Peluang-peluang itu adalah yang pertama, peran aktif Indonesia dalam memajukan arsitektur ekonomi regional. Yang kedua, memanfaatkan integrasi ekonomi kawasan bagi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, peningkatan investasi dan ekspor. Yang kelima, promosi potensi perdagangan, investasi, pariwisata, dan kebudayaan. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa saya bagikan tentang APEC saat ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.